Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan periodisasi dari filsafat. Pada periodisasi filsafat ini ada beberapa zaman. Yang pertama itu ada zaman Yunani kuno, kemudian zaman abad pertengahan, kemudian ada zaman awal modern, zaman modern, dan yang terakhir ada zaman postmodern. Yang pertama itu periode filsafat Yunani, merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Kemudian pada periode ini muncullah filsuf pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales pada tahun 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Pada masa itu, ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting dari setiap makhluk hidup adalah air. Air merupakan air dapat merubah menjadi gas seperti uap dan mendapat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Sedangkan Heraklitos berpendapat bahwa yang ada selalu berubah dan yang menjadi dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa arche atau asas yang pertama dalam alam semesta itu adalah api. Api dianggap sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Api juga mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan mengubah suatu tersebut menjadi abu atau asap. Kemudian zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno ini atau Yunani klasik pada masa Socrates kurang lebih 470 sampai 470 Masehi. Kemudian ada Plato, ada Aristoteles. Kemudian pemikiran filsafat Socrates untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah, rohaniah. Yang kedua tidak dapat dipisahkan, yang keduanya tidak dapat dipisahkan dengan hal yang berkaitan tersebut. Plato menerangkan bahwa manusia itu sungguhnya berada dalam dua alam, yaitu dunia pengalaman dan yang bersifat tidak tetap, dan dunia ide yang bersifat tetap. Kemudian filsafat Plato dikenal sebagai idealisme dalam hal ajaran, bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayang dari suatu ide yang diabadikan, dan oleh karena itu dia ada nyata. Yang nyata itu adalah ide itu sendiri. Sedangkan Aristoteles sebagai murid Plato dalam banyak hal sering atau setuju atau berlawanan dengan apa yang diperoleh dari gurunya. Dari Aristoteles, ide bukanlah terletak dalam dunia abadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato, tetapi justru terletak pada kenyataan atau benda-benda itu sendiri. Setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Lebih jauh bahkan dikatakan bahwa ide tidak dapat dilepaskan atau tidak dikatakan tanpa materi, sedangkan presentasi materi mestilah dengan bentuk. Dengan demikian, maka bentuk-bentuk bertindak di dalam materi. Kemudian yang selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Zaman ini dikenal sebagai abad pertengahan pada filsafat. Pada filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran agama, yaitu Kristiani. Puncak dari filsafat Kristiani adalah patristik. Skolastik patristik dibagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Latin atau patristik Barat. Tokoh-tokoh patristik Yunani antara lain Clemens dari Alexandria, Origenes, Gregorius, Bellius. Tokoh dari patristik Latin adalah Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Agustinus. Dari beberapa gereja ini adalah filsafi atau teologis. Ajaran ini diperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran yang paling dalam dari manusia. Ajaran-ajaran ini banyak dipengaruhi dari Plotinus. Pada zaman skolastik, pengaruh Plotinus diambil alih oleh Aristoteles. Pada masa ini, pemikiran Aristoteles dikenal dalam karya beberapa filsuf Yahudi maupun Islam, yaitu melalui Ibnu Sina. Pengaruh Aristoteles sangat besar sehingga ia disebut sebagai sang filsuf, sedangkan Averroes yang banyak membahas karya Aristoteles dijuluki sebagai sang komentator. Pertemuan pemikiran Aristoteles dengan iman Kristiani menghasilkan filsuf penting sebagian ordo Dominikan dan Fransiskan. Kemudian kita memasuki zaman awal modern.
yaitu pada abad 16 Masehi. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran dan juga abad awal bagi kemunduran umat Islam. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Pada masa ini, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri sendiri. Kemudian terjadilah perbedaan dalam memahami aspek tersebut. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, yakni kebenaran yang pasti berasal dari akal. Berbeda dengan aliran rasionalisme, aliran empirisme meyakini bahwa pengalamanlah bersumber dari pengetahuan, baik yang batin maupun indrawi. Kemudian muncullah aliran kritisme yang mencoba untuk memadukan antara pendapat tersebut. Adapun aliran kritisme ini dipelopori oleh Immanuel Kant yang mencoba mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan tersebut. Kant berpendapat bahwa masing-masing pendekatan benar separuh dan salah separuh. Benarlah bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita. Namun, dalam akal kita, ada juga faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar. Adapun kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsepsi manusia tentang dunia. Menurut Kant, ada dua unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang pertama adalah kondisi lahiriah ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera kita. Ruang dan waktu adalah cara pandang yang bukan atribut dari dunia fisik. Itu materi pengetahuan. Yang kedua adalah kondisi batiniah dalam manusia mengenai proses yang tunduk kepada hukum dan kausalitas yang tak terpatahkan. Selanjutnya, zaman modern pada abad 17 sampai dengan 18 Masehi. Pada abad ke-18 mulai memasuki perkembangan filsuf baru. Filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus yang ajarannya lebih menekan bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Para empirikus besar Inggris antara lain J. Locke dan Berkeley. Dan di Jerman ada Immanuel Kant. Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul Kritik der Rein yang terbit pada tahun 1781 memberi arah baru mengenai filsafat pengetahuan. Dalam bukunya, Kant memperkenalkan suatu konsep baru tentang pengetahuan. Pada dasarnya, dia tidak mengingkari kebenaran pengetahuan yang dikemukakan oleh kaum rasionalisme maupun empirisme, yang salah apabila masing-masing dari keduanya mengklaim secara ekstrim pendapat yang menolak pendapat yang lainnya. Dengan kata lain, memang pengetahuan dihimpun setelah melalui sistem penginderaan manusia. Tetapi tanpa ada pikiran murni yang aktif, tidaklah mungkin ada kategorisasi dan penataan dari rasio manusia. Menurut Kant, empirisme mengandung kelemahan karena dianggap bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia hanya ada pada rekaman kesan-kesan. Pengetahuan yang dimiliki manusia merupakan hasil sintesis antara a priori atau yang sudah ada dalam kesadaran dan pikiran manusia dengan impresi yang diperoleh dari pengalaman. Bagi Kant, yang terpenting bagaimana pikiran manusia memahami dan menafsirkan apa yang direkam secara empirikal, bukan bagaimana kenyataan itu ditampil sebagai benda itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada zaman postmodern, yaitu pada abad 18 sampai 19 Masehi. Pada abad 18 ini, perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar, yakni rasionalisme, empirisme, dan idealisme, dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Dibandingkan dengan filsafat abad ke-17, filsafat pada abad ke-18, 19, dan abad ke-20
Banyak juga bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat, antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, dan lain-lain. Aliran yang tidak bisa dilewatkan adalah positivisme yang digagaskan oleh filsuf Comte. Menurut Comte, pemikiran manusia dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, kemudian yang terakhir ada positif ilmiah. Bagi era manusia dewasa atau modern, ini pengetahuan hanya mungkin dengan penerapan metode-metode positif ilmiah. Artinya setiap pemikiran hanya benar secara ilmiah bila mana dapat diuji dan dibuktikan dengan pengukuran yang jelas dan pasti, sebagaimana berat, luas, dan isi suatu benda. Dengan demikian, Comte menolak spekulasi metafisik, dan oleh karena itu ilmu sosial yang digagas olehnya ketika dinamakan fisika sosial, sebelum dikenal sekarang sebagai sosiologi, bisa dipahami karena pada masa itu ilmu-ilmu alam natural sudah lebih mantap dan mapan, sehingga banyak pendekatan dan metode-metode ilmu alam yang diambil atau dioper oleh ilmu-ilmu sosial yang berkembang sesudahnya.